sebagaimana yang beliau ajarkan. Alhamdulillahilladzi ba'da ma atani wa ilaihin nusyur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya hari ini hari Ahad ya, kita mengawali pagi kita dengan tadabbur Al-Qur'an bersama ustadz kita, Ustadz J. Muhammad Aswanto, dan beliau sudah bergabung bersama kita di room kita ini. Untuk itu kami mengajak kepada peserta sekalian untuk mengkondisikan diri-diri kita untuk menyiapkan Al-Qur'annya ya, catatan-catatan terbaik kita untuk kita mempelajari Al-Qur'an pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah, eh, insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan eh, belajar Al-Quran. Untuk itu kami mengajak kepada hadirin eh, untuk mengajak sanak saudara kita, keluarga kita untuk bergabung bersama kita di room kita ini. Baik, langsung saja kami sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ustadz. Baik-baik Ustadz. Nah, Alhamdulillah Ustadz. Eh, Insya Allah Ustadz, pembahasan kita pada pagi hari ini bisa dilanjutkan. Untuk itu waktu dan kesediaannya kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. baik, syukran. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai hamba-hamba pilihannya yang melaksanakan kewajiban salat subuh dan dilanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang begitu banyak. Yang kalau kita ingin hitung-hitung, maka tidak cukup waktu dan juga tenaga untuk menghitung segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Setiap kita ingin menghitungnya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang lebih banyak, sehingga tidak sempat untuk kita menghitung yang ada, kemudian muncul lagi, timbul lagi nikmat-nikmat yang baru yang Allah Subhanahu wa taala khusus berikan kepada kita, sehingga kita tidak akan mampu menghitung seluruh nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa menghitung karena begitu banyak. Dan yang kita ketahui ini masih sedikit, yang kita tidak ketahui dari nikmat Allah jauh lebih banyak. Sehingga yang ada saja kita tidak bisa hitung, apalagi yang kita ketahui saja kita tidak bisa hitung, apalagi yang kita tidak ketahui. Sementara itu terus dilimpahkan berjalan kepada kita, ya kita
tentu tidak bisa mengetahuinya dan tidak bisa menghitungnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda," dan seterusnya. Nah, ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu waktu duha, wadduha, demi waktu duha. Waktu duha ini adalah waktu di mana matahari mulai tinggi, ya, setelah terbit matahari, ya, kemudian dia naik meninggi hingga setinggi satu tombak ketika kita menancapkannya dan memandangnya, maka matahari itu sejajar dengan tombak, itulah waktu duha. Waktu yang juga termasuk di antara waktu-waktu yang mulia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan hal yang mulia. Oleh karena itu, dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan sholat duha, ya, melaksanakan sholat duha. Di mana sholat duha ini adalah di antara sholat-sholat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam uh, hadisnya Rasulullah SAW, ya, telah pernah mencontohkan melaksanakan sholat duha bahkan sampai 8 rakaat, sebagaimana dikatakan oleh uh, sahabat Rasulullah SAW ketika beliau masuk di kota Mekah, ya, dan telah menaklukkan kota Mekah, lalu beliau melaksanakan sholat duha, ya, sebanyak 8 rakaat. Dan sholat duha ini adalah sebagai pengganti sedekah kita untuk seluruh tubuh kita. Tubuh kita ini setiap hari butuh untuk disedekahkan sebagai syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya manusia ini memiliki ruas-ruas, ya, tulang-tulang ruas lebih daripada 300 yang butuh untuk selalu disedekahkan setiap harinya. Dan dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka ini telah memenuhi tuntutan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dan waktu sholat duha ini eh, mulai dari awal terbitnya matahari dan meninggi setinggi satu tombak, ya. Kalau kita melihat misalnya jadwal waktu, terkadang disebutkan waktu syuruk atau waktu terbitnya matahari. Nah, waktu terbit matahari ini termasuk di antara waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sampai hatta tertafi, sampai dia meninggi sedikit. Nah, itulah waktu duha. Jadi dari waktu syuruk, waktu terbitnya matahari, itu kurang lebih, ya, 10 sampai 15 menit, ya, hitungannya.
Ya, misalnya kalau di waktu eh, subuh atau waktu syuruk itu jam misalnya jam 6, maka ya kita ya tambahkan ya 10 sampai 15 menit, maka itulah waktu duha. Itulah awal waktu duha dan akan berakhir sebelum matahari ini berada di tengah langit. Karena di saat itu adalah waktu untuk ya waktu terlarang untuk melakukan ibadah sholat. Ya kurang lebih ya kalau kita ingin hitung-hitung kurang lebih 10 menit sebelum waktu duhur masuk, maka waktu duha atau sholat duha telah selesai. Dan sholat duha ini disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk sholat awabin. Ya adalah sholatul awabin. Ya sholatnya orang-orang soleh, orang-orang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat duha di saat matahari sudah terasa teriknya, ya, sudah terasa panasnya. Inatal madul fisal. Ketika unta-unta, anak-anak unta sudah berdiri ya karena telah merasa panas padang pasirnya. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, telah gelap. Ya, idza saja ya, ketika dia azlam, ketika dia telah menjadi gelap. Ya, awal malam ini ya belum eh, begitu gelap karena adanya bias-bias cahaya matahari, namun setelah masuk waktu Isya dan seterusnya, maka malam semakin gelap. Maka Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah demi malam yang telah datang waktu gelapnya. Ini menunjukkan eh, dua waktu tersebut, ya. Waktu duha di mana kita melaksanakan sholat duha, dan waktu malam ketika malam telah gelap dan apalagi telah larut, maka di situ adalah waktu untuk juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat lail. Nah, isi daripada sumpah Allah Subhanahu wa taala ini adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ma wadda'ak, tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga tidak membencimu atau marah kepadamu. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan cibiran orang-orang musyrik Quraisy yang mengatakan kepada Muhammad, pada Rasulullah SAW, bahwasanya ya, Rasulullah ini sudah ditinggalkan oleh Tuhannya dan telah dibenci. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Muhammad ini telah dibenci, dimarahi oleh Tuhannya sehingga ditinggalkan. Ini disebabkan karena Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu beberapa malam. Yang disebutkan ya kurang lebih 3 malam, ya, wahyu tidak turun. Selama 3 hari 3 malam wahyu tidak turun. Sehingga orang-orang musyrik mengatakan, wah ini Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Biasanya setiap hari datang menyebutkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, ini sudah hari tidak datang, ya, tidak menyampaikan wahyu dari Tuhannya, ini berarti dia telah ditinggalkan, ya, sudah dibenci dan dimarahi oleh Tuhannya. Sehingga tidak diajak omong lagi dan tidak lagi diwahyukan kepadanya Al-Qur'an. Maka Rasulullah SAW merasa sedih dan merasa gundah, ya, karena wahyu ini tidak turun. Apalagi dengan cibiran orang-orang musyrik kepada beliau, orang-orang Quraisy, membuat beliau semakin sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini untuk
counter apa yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik Quraisy tersebut, dan sebagai hiburan bagi Rasulullah untuk menenangkan hati Rasulullah, menghibur Rasulullah dan menghilangkan kesedihannya. Bahwasanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu sebagaimana yang dituduhkan, yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Sehingga ini menjadi hiburan bagi Rasulullah, menjadi penguat bagi Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkannya, dan Allah Subhanahu wa taala menunda beberapa wahyu kepada beliau karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, di sini kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW 2 atau 3 malam wahyu tidak turun, menyebabkan Rasulullah SAW gelisah. Rasulullah SAW sedih, ya, karena terputus wahyu beberapa saat. Dan coba kita bandingkan dengan kondisi kita dan kondisi kebanyakan kaum muslimin yang berlalu baginya 1 malam, 2 malam, 3 malam, bahkan 1 pekan, bahkan 1 bulan tidak membaca Al-Quran. Berlalu waktu yang begitu panjang, kemudian tidak pernah membaca dan membuka Al-Quran, kecuali dalam salat saja. Nah, kalau saja Rasulullah SAW merasa gelisah, merasa sedih ketika terputus dari Al-Quran selama 2 malam, 3 malam, maka tentu hendaknya kita bersedih kalau tidak membaca Al-Quran dalam waktu yang lama. Ada juga yang tidak membuka Al-Qurannya kecuali di bulan Ramadan, hanya sekali dalam 1 tahun. Ya, ada juga nanti membuka Al-Qurannya di hari Jumat saja, ketika ingin membaca surat Al-Kahfi. Dan ini ya adalah perbuatan yang sebenarnya tidak pantas. Ya, hendaknya kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, dan kita merasa sedih kalau berlalu hari kita kemudian kita tidak membaca Al-Quran. Kalau alasannya adalah karena kita disibukkan dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan, dari kesibukan yang satu berpindah kepada kesibukan yang lain, sehingga tidak ada waktu untuk membuka Al-Quran. Kalau alasannya adalah sibuk karena ada pekerjaan yang mendesak, maka hendaklah kita jadikan salah satu di antara kesibukan kita adalah membaca Al-Quran. Hendaklah kita menjadikan salah satu di antara agenda sibuk kita adalah membaca Al-Quran. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kita sibuk sehingga tidak sempat untuk membuka dan membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai jadwal rutin kita. Ya, minimal kita membaca 1 halaman 1 hari, 2 halaman, ya, mungkin setengah juz, mungkin 1 juz, sehingga kita bisa terus dekat dengan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada dunia. Ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, dan juga sebagai informasi bagi kita bahwasanya akhirat itu khairun, jauh lebih baik, minal ula, daripada dunia ini. Dan begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal tersebut, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, "Law kana
janahu ba'udatin ta'dilu indallahi, ya, seandainya sayap, ya, daripada semut, daripada nyamuk itu ta'dilu indallahi dunya, itu setara dengan dunia beserta isinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang-orang kafir. Maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia itu tidak adalah artinya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dan melewati bangkai anak kambing, dan Rasulullah mengatakan, ya, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai ini dengan sekian dirham? Maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, jangankan dibeli, dikasih saja kita tidak akan mau ambil. Ya, sudah anak kambing, bangkai lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la dunya ahqar indallah min had. Dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kambing ini menurut kalian. Maka akhirat ini jauh lebih baik daripada dunia. Ya, jauh lebih baik daripada dunia. Kita melaksanakan sholat 2 rakaat saja sebagai sunat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Nah, ini hendaknya yang selalu menjadi pandangan kita, bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Sehingga yang menjadi tujuan kita dan menjadi obsesi terbesar kita adalah bagaimana meraih akhirat. Ya, meraih akhirat. Dan jangan sampai kita mengorbankan akhirat untuk meraih dunia. Dan tidak mengapa kita mengorbankan sebagian daripada dunia kita demi meraih akhirat kita. Orang yang berakal, ya, orang yang berakal adalah orang yang selalu memilih yang banyak daripada yang sedikit. Kalau misalnya seseorang ditawarkan, ya, ini sebagai analogi, seseorang ditawarkan dengan rumah yang besar, yang bagaikan istana, ya, lalu diminta untuk memilih manakah yang dia pilih, istana tersebut atau rumah, misalnya rumah gubuk yang ada di misalnya wilayah tersebut. Rumah yang gubuk berada di wilayah dan lokasi kumuh. Lalu ditawarkan padanya, silakan pilih yang mana engkau pilih. Apakah engkau pilih istana ini yang fasilitasnya serba lengkap dan terbaik, atau tinggal di rumah kumuh ini yang tidak memiliki fasilitas, ya, dan berada, ya, di tempat yang tidak sehat dan tidak bersih. Maka orang yang berakal tentunya akan memilih istana tersebut, ya. Dan sungguh tidak berakal, tidak waras ketika dia memilih untuk tinggal di rumah gubuk tersebut. Nah, begitu juga manusia ini, manusia yang tidak menggunakan akalnya dengan baik adalah orang yang hanya mementingkan dunia lalu mengorbankan akhiratnya. Lebih memilih dunia daripada akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat ini jauh lebih baik daripada dunia. Oleh karena itu hendaknya tujuan kita, obsesi kita itu selalu kepada akhirat. Yang menjadi pertimbangan kita adalah pertimbangan akhirat. Apakah akhiratku bisa selamat? Apakah akhiratku bisa baik atau tidak? Dalam hadis Nabi SAW telah bersabda bahwasanya
man kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang menjadi orientasinya adalah akhirat. Segala perbuatannya, ucapannya itu pertimbangannya pertimbangan akhirat. Apakah ini bermanfaat di akhirat atau tidak? Apakah pekerjaan ini bisa bermanfaat di akhirat atau tidak? Apakah ini bisa menyelamatkan di akhirat atau tidak? Maka al-akhiratu hammah. Siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai orientasinya, maka ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaannya itu dalam hatinya. Wa jama'a syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya sehingga urusannya ini bisa dimudahkan baginya. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghim. Dan dunia ini akan datang tunduk kepadanya. Ya. Dunia ini akan tunduk datang kepadanya. Artinya dia akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan berupa rezeki, dan dia tidak perlu untuk menghinakan dirinya mendapatkan rezeki tersebut. Nah, inilah orang yang memiliki orientasi akhirat yang selalu pertimbangannya adalah akhirat. Bagaimana keselamatan akhiratnya. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammah. Siapa yang orientasinya, yang dia pikirkan, yang dia pentingkan, obsesinya hanya pada dunia saja, bagaimana mengumpulkan dunia, bagaimana bisa mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, meraih dan merampas kekuasaan dengan segala cara, ya, mengambil dan mencari jabatan yang tertinggi, maka nanti dunia ham. Siapa yang dunia ini menjadi urusannya, menjadi orientasinya, maka ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemiskinan, kefakirannya itu di hadapan matanya. Artinya selalu dihantui kemiskinan. Selalu melihat dan merasa dirinya masih miskin, masih kurang. Padahal kalau dilihat secara zahir telah memiliki harta yang banyak, yang melimpah ruah. Tapi selalu saja merasa miskin. Selalu saja merasa kurang. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa syattata alaihi syamlah. Dan urusannya akan buyar, ya. Urusannya akan cerai berai, tidak bisa merasa puas dan fokus, ya. Semuanya tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa ma ta'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Ya. Padahal dunia ini dia tidak akan raih kecuali apa yang Allah takdirkan. Allah sudah takdirkan dia mendapatkan penghidupan, harta sekian, maka walaupun dia banting tulang, jungkir balik, melakukan segala hal, dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Oleh karena itu, hendaklah himmah kita, obsesi kita, orientasi kita selalu pada akhirat. Pertimbangan kita adalah pertimbangan akhirat. Apakah menguntungkan akhirat kita? Apakah dapat menyelamatkan akhirat kita? Apakah kita bisa meraih kenikmatan akhirat dengan pekerjaan, perbuatan, amalan, dan sikap tersebut? Nah, ini harusnya selalu menjadi pertimbangan kita. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, sungguh Tuhanmu ini akan memberikanmu sehingga engkau merasa puas, merasa cukup, merasa senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita lihat begitu banyak pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rasulnya menjadi manusia yang terbaik, menjadikannya sebagai nabi dan rasul. Ya. Belum lagi pemberian-pemberian duniawi yang begitu banyak, yang tidak terbatas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya. Sehingga menjadikan rasulnya ini Muhammad SAW ridha, puas dan senang dengan pemberian tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling bersyukur
karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya lebih daripada seluruh manusia, sehingga menjadikan Rasulullah SAW senantiasa bersyukur kepada Rabb-Nya. Oleh karena itu beliau pernah melaksanakan sholat malam sehingga kaki dan betis beliau bengkak saking panjangnya berdiri. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, Anda telah diampuni, dijamin dosa-dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Mengapa harus susah-susah seperti ini? Maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakuran. Wahai Aisyah, ya tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur pada Allah? Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Pemberian yang bukan hanya pemberian duniawi, tapi pemberian diniyah dan ukhrawi yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai anak yang yatim fa'awa. Lalu Allah Subhanahu wa taala melindungimu, ya, menyantunimu. Dan kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim dan ibu beliau pun meninggal, ya, pada saat umur beliau masih belia, ya, masih umur 4 tahun, sehingga beliau sudah menjadi yatim piatu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kepada Rasulnya melindungi Rasulnya. Dengan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kakek beliau, ya, Abdul Muthalib sebagai penyantunnya dan memelihara beliau. Kemudian setelah meninggal Abdul Muthalib, maka beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah, kemudian dirawat dan disantuni oleh pamannya Abu Thalib. Dan ini semuanya adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Rasulnya dan untuk melindungi Rasulnya. Maka ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada beliau. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Tuhanmu telah mendapatkanmu dhallan fahada, dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak mengetahui syariat, tidak mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, fahada, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami mewahyukan kepada engkau wahai Rasulullah ruh, yaitu Al-Qur'an. Ma kunta tadri mal iman, ya. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, apa itu wahyu, apa itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Walal iman, dan juga engkau tidak mengetahui apakah keimanan itu, apakah amalan-amalan dan perbuatan yang merupakan keimanan. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Namun kami menjadikan Al-Quran sebagai nur, cahaya, yang kami berikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau wahai Rasulullah akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Rasulnya, lalu nikmatnya disempurnakan lagi dengan dijadikannya Rasulnya SAW sebagai pemberi hidayah, ya, pemberi petunjuk yang mengajarkan ilmu, mengajarkan syariat, dan mengajarkan firman-firman Allah pada manusia. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendapatimu dalam keadaan ailan, dalam keadaan miskin, ya, tidak memiliki harta benda, fa'aghna, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan, memberikan kecukupan.
yang tadinya Rasulullah SAW tidak memiliki harta, beliau memiliki kekurangan dalam segi harta. Lalu Allah Subhanahu wa taala fa'aghna, memberikan kekayaan kepada Rasul. Dan kekayaan Rasulullah ini dari dua sisi. Kekayaan hati, sehingga Rasulullah SAW adalah orang yang paling kaya hati. Dan yang kedua adalah kaya harta, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menakdirkan beliau menikah dengan Khadijah sebagai wanita kaya raya di kota Mekah pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniai Rasulnya dengan harta yang didapatkan dan dihasilkan dari jihad dan peperangan. Namun sekali lagi semua itu tidak dijadikan oleh Rasulullah di hatinya. Dunia tersebut tidaklah Rasulullah SAW jadikan dalam hatinya, sehingga Rasulullah begitu banyak harta yang beliau miliki, semuanya disedekahkan, semuanya diberikan, diinfakkan untuk umatnya dan kaum muslimin. Fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh karena itu, janganlah engkau menghardik, janganlah engkau melakukan perbuatan semena-mena kepada orang-orang yatim. Fa'ammal yatima, dan maka terhadap anak yatim fala taqhar, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, menzoliminya, menyakitinya, karena dia tidak lagi memiliki orang tua yang bisa membelanya, yang bisa melindunginya. Maka jangan memanfaatkan kondisi tersebut sehingga berbuat semena-mena kepadanya dan menzoliminya, apalagi sampai mengambil hartanya. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan adapun peminta-minta maka janganlah kau menghardiknya. Dia datang dalam keadaan sudah patah hati, sudah merasa sedih dengan kemiskinan yang dialaminya, sehingga untuk mencari sesuap nasi harus merasa hina di hadapan orang lain dengan meminta-minta. Maka janganlah engkau menghardiknya dan semakin menambah kesedihannya dan menambah kehinaannya dengan mengusirnya, dengan menghardiknya, apalagi sampai mencaci makinya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu senantiasa sebut-sebut, senantiasa syukuri, dan sampaikan kepada orang-orang lain bahwasanya ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa sedikit tadabbur dan renungan dari surat Ad-Duha, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengungkit dan mengangkat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya, sehingga beliau semakin bersyukur dan beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan peringatan bagi kita untuk kita senantiasa mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita, sehingga membawa kita untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut, yang kita aplikasikan kesyukuran kita itu dengan beramal dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita tadabburi pada subuh hari ini. Ya, baik. Alhamdulillah, hadirin serta Quran Day yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi materi dari Ustadz kita berkenaan dengan tadabbur dan tafsir Quran surah Ad-Duha. Untuk itu kita masuk kepada sesi selanjutnya, sesi tanya jawab.
Ya, bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand ya, atau mungkin bisa memberikan pertanyaan melalui chat room, baik berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini atau mungkin pertanyaan-pertanyaan di luar daripada materi kita. Iya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk eh, manfaatkan waktunya untuk bertanya kepada Ustadz kita. Iya, Ustadz, ini ada pertanyaan. Afwan Ustadz, apakah ada atau aturan jumlah rakaat sholat duha? Mungkin seperti itu pertanyaannya Ustadz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Waktu dan ashabihi jumlah rakaat. wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya salat duha ini adalah di antara salat-salat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah daripada salat duha ini maka minimalnya adalah 2 rakaat. Ya, minimalnya adalah 2 rakaat ya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah tentang sedekah terhadap ruas-ruas tulang kita ini cukup dengan 2 rakaat duha untuk memenuhi kebutuhan sedekah tersebut. Adapun jumlah lebih daripada itu maka juga dianjurkan bisa dilakukan 2 rakaat. Setelah itu salam, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian salam hingga 8 rakaat yang telah pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang diriwayatkan dari Rasulullah tentang jumlah rakaat sholat duha. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, masih dari penanya yang sama dari Saudara Sarifuddin tadi menambahkan waktu terbaik sholat duha Ustadz sekitar jam atau pukul berapa Ustadz? Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya dia mulai sejak eh, terbitnya matahari dan meningginya matahari dan berakhir sebelum masuknya waktu duhur, ya kurang lebih 10 menit sebelum masuknya waktu duhur. Itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat duha. Dan waktu yang terbaik pelaksanaan sholat duha ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwasanya sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Sholat awwabin ini adalah sholat yang dilakukan ketika tarmadul fisal, ketika anak-anak unta sudah lari berdiri karena kepanasan. Nah, disebutkan menunjukkan bahwasanya terik matahari sudah semakin meninggi. Mungkin kalau kita perkirakan ya sekitar jam-jam 10, jam 11. Ya, sekitar jam-jam 10, jam 11 dan biasanya di waktu-waktu ini adalah waktu di mana manusia sangat sibuk dengan pekerjaan duniawinya. Maka siapa yang bisa menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan manusia, maka inilah yang terbaik. Di mana manusia sibuk, mayoritas manusia sibuk dalam dunianya, lalu dia sibuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini menjadi adalah perbuatan yang terbaik. Allah taala. Ya baik Ustadz, Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, eh, Bismillah Afwan Ustadz mau bertanya, bolehkah seseorang menjalankan umrah lebih dari satu kali dalam satu safar, baik umrah untuk diri sendiri atau mengumrahkan orang tua? Hukumnya bagaimana Ustadz dan adakah dalil yang menguatkan? Pada Iya, dasarnya tafadhol umrah Ustadz. itu dilakukan sekali dalam satu perjalanan ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau
telah melakukan umrah kurang lebih 4 kali, dan keseluruhannya itu dilakukan dalam 4 perjalanan yang terpisah. Ya, jadi dalam sunnahnya Rasulullah tidak mengulang-ulangi umrah dalam satu perjalanan. Adapun mengulangi atau menambah umrah tersebut baik untuk diri sendiri atau mengumrahkan orang lain, maka sebagian ulama kita membolehkan mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana Aisyah setelah melaksanakan haji, ya, setelah melaksanakan haji, eh, maka beliau meminta kepada Rasulullah diizinkan untuk melaksanakan umrah di saat tersebut. Ya, lalu beliau mengizinkannya, ya, untuk melaksanakan umrah. Ya, pada saat itu ya beliau termasuk yang melaksanakan eh, haji qiran, ya, yang telah memiliki umrah sebenarnya. Lalu beliau meminta untuk eh, ke Mekah, ya, melaksanakan umrah. Lalu beliau pun mengizinkannya. Padahal Rasulullah sudah sementara perjalanan untuk keluar Mekah kembali ke Madinah. Maka Rasulullah meminta kepada saudara Aisyah bernama Abdurrahman untuk menemani, ya, saudarinya melaksanakan umrah. Nah, inilah yang menjadi dasar di antara ulama kita, eh, bahwasanya hal itu dibolehkan, ya, untuk mengulangi umrah. Namun ya yang terbaik tentunya apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu melakukan satu umrah dalam satu perjalanan. Namun ya jika seorang merasa bahwasanya untuk kembali lagi ke Mekah itu mungkin hampir tidak bisa lagi, ya, karena melihat kondisi ekonomi, sehingga dia ingin mengumrahkan misalnya orang tuanya, ya, maka pada dasarnya sah-sah saja umrah tersebut. Namun sekali lagi, ya, ketika dilakukan sekali dalam perjalanan maka itulah yang terbaik. Allah taala. Ya, baik. Alhamdulillah Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan langsung dari Bapak Jos di Jaksono. Ya, tafadhol Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan terkait membaca Al-Quran, Ustaz, ya. Jadi kan setahu saya kalau kita membaca Al-Quran lebih baik kan ada dua orang, satu membaca, satu istilahnya menyimak atau mengoreksi bila ada yang salah. Saya sendiri kebetulan untuk membaca Al-Quran masih mungkin belum sempurna ya, mungkin makhraj hurufnya masih ada yang salah dan lain sebagainya. Saya memang mengikuti ada guru ngaji untuk membaca Al-Quran, tapi memang tidak setiap hari. Pertanyaan saya, kalau seperti ini, apabila kita membaca Al-Quran tiap hari, tapi kita juga eh, belum yakin apakah yang kita baca benar atau salah, itu gimana Ustaz ya? Apa tetap kita membaca sesuai dengan yang kita tahu atau gimana ya? Maksudnya biar biar bacaan kita sempurna dan tidak salah seperti itu. Pengennya sih belajar tiap hari, tapi kalau eh, pas hari-hari tertentu kan kita tidak ada yang nyimak gitu, jadi tidak tahu benar-benar salahnya seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ya, ini adalah satu hal yang eh, sangat baik ya untuk kita selalu ada waktu untuk membaca Al-Quran dan ada semangat untuk membaca Al-Quran. Kita bisa merenungkan dan membayangkan begitu besar pahala yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Namun ya tentu juga di sisi lain bacaan kita hendaknya sesuai dengan apa yang menjadi kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran, sehingga eh, Al-Quran ini dari satu sisi indah kita bisa dengarkan, di sisi lain juga dari segi makna tidak melenceng.
dari makna yang sesungguhnya. Ya, sebab ya kita ketahui bahasa Arab ini satu huruf saja salah dalam pengucapannya ini bisa menyebabkan perubahan makna. Yang dikenal dengan makhraj huruf, ya, ada makhraj hurufnya. Nah, oleh karena itu juga diantara tugas kita kaum muslimin adalah mempelajari Al-Quran dalam artian bagaimana cara membacanya dengan benar. Ini bisa kita menyempatkan waktu, ya, mengikuti misalnya pelatihan atau belajar Quran pekanan atau kesempatan-kesempatan yang lainnya yang dengannya kita bisa memperbaiki bacaan kita. Nah, ini adalah hal yang penting ya untuk kita lakukan karena memang Al-Quran ini tidak dengan otodidak, ya, tidak dipelajari sendiri. Dia melalui lisan dan melalui talaqi, menerima langsung, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu kepada rasulnya, terkadang langsung dan terkadang juga melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengajarkannya kepada Rasulullah dan Rasulullah mengajarkannya kepada sahabat, dan begitulah seterusnya. Oleh karena itu ya kita mempelajari Al-Quran ini melalui guru yang bisa membimbing kita dan mengingatkan kita terhadap mungkin bacaan-bacaan yang belum tepat atau keliru. Allah taala. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, tadi pertanyaannya mungkin melanjutkan sedikit. Walaupun kita masih dalam kondisi belajar dan terus memperbaiki bacaan Al-Quran, tetap kita maksimalkan dalam setiap harinya membaca Al-Quran, Ustaz, ya. Iya, jadi tetap kita sambil kita membaca, sambil kita belajar. Jadi jangan sampai kita berhenti dan mengatakan, bacaan saya salah, oleh karena itu saya nggak usah membaca Al-Quran. Padahal sebenarnya kita sudah bisa membaca Al-Quran, cuman terkadang ada bisikan-bisikan syaitan yang mengatakan bacaanmu tidak benar, bacaanmu tidak benar. Akhirnya kita ada was-was untuk membaca Al-Quran. Namun ya, di samping kita tetap membaca Al-Quran sebagaimana yang telah kita pernah pelajari sebelumnya dari orang tua kita misalnya, juga kita sambil memperbaiki dan membenarkan bacaan kita melalui seorang guru mengaji atau ustadz yang paham tentang bacaan yang benar tersebut. Itu ya, Ustaz. Syukran. Ya, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Eh, Atas nama Bapak Muhammad Idris, ya silahkan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran atas kesempatan diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama masih ada kaitannya dengan Al-Quran, Ustaz. Begini, Ustaz. Saya ini pernah belajar tilawah. Tilawah itu dengan nada-nada tertentu, atau biasa orang sebut di sini lagu begitu. Ya, saya belajar tilawah dan beberapa kali juga ikut musabaqah tilawah MTQ begitu, Ustaz. Iya. Tapi saya pernah tilawah seperti itu. Ada teman yang menegur. Dia bilang begini, baca tadarus saja, Ustaz, tidak usah dilakukan begitu. Iya. Bagaimana, Ustaz, itu pandangan Islam terhadap membaca Al-Quran dengan tilawah? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz, masalah ini kita baru-baru ini pesta demokrasi, Ustaz. Ada itu caleg yang bagi-bagi uang. Kemudian ada juga caleg, Ustaz, itu dia tidak bagi-bagi uang. Katanya sedekah. Sedekah bukan dalam bentuk uang, tetapi misalnya dalam bentuk pemberian mukena, sarung, seperti itu. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Dan ketika dia duduk, Ustaz, bagaimana kedudukannya menurut agama Islam dengan gajinya yang dia dapat? Apakah juga
eh, haram karena jalan yang ditempuh dengan cara pemberian yang saya maksud tadi, Ustaz. Iya, mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Iya. Ya, betul Ustaz. Ya, sebelum Bagaimana tadi pertanyaannya? Bisa intinya tadi gimana pertanyaannya, saya kurang jelas tadi dengarannya, putus-putus. Yang yang pertanyaan, silakan Pak. Ya, saya ulangi, Ustaz. ya Pertanyaannya, intinya Ustaz, yang pertama itu, Ustaz, hukum tilawah. Karena saya pernah saya tilawah, ada teman yang menegur dari organisasi Islam juga, katanya dibaca biasa saja, Ustaz, ya, tidak usah dimajukan. Iya. dibaca biasa, nggak perlu dia. Tidak perlu ditilawahkan, dilagukan begitu dengan nada-nada yang Oh iya, iya, belajar itu. Iya. baik, baik. Pertama, terus pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, yang tentang caleg yang bukan dalam memberikan uang, tetapi dalam bentuk yang lain seperti mukena, sarung, apakah termasuk sogokan, Ustaz? Iya. Baik, baik. Baik, jadi yang pertama tadi tentang bacaan Al-Quran, menganggap bahwa tidak perlu ditilawahkan atau ya seperti itu ya. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan baik, dengan tepat, dengan tidak tergesa-gesa, ya, dengan tartil, artinya mengikuti huruf demi huruf, kata demi kata. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya laisa minna man lam yatarattil Quran, bukan termasuk golongan kami yang tidak bertarani, artinya memperindah membaca Al-Quran. Walaupun kata tarani ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah merasa cukup dengan Al-Quran, namun makna yang lain adalah memperindah membaca Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW memuji Nabi Daud alaihissalam karena beliau indah dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memperindah bacaan itu merupakan bagian daripada kesempurnaan membaca Al-Quran. Dan ya betapa sering kita merasa khusyuk dan merasa tergugah dengan bacaan Al-Quran yang indah. Apalagi kalau misalnya hal itu disesuaikan dengan isi dan makna Al-Quran. Ya, ayat tersebut yang dibaca. Ketika membaca tentang ayat azab, ya, ada rasa kesedihan, kekhawatiran. Ketika membaca ayat-ayat rahmat dan surga, ada semangat. Ya. Ketika membaca kisah, bagaimana kisah itu dibacakan dengan irama yang menunjukkan tentang kisah tersebut. Maka ini adalah di antara bagian kesempurnaan yang bisa menambah kekhusyuan ketika kita. Sehingga apa yang dikatakan orang tersebut tidaklah tepat, ya, biru kalau mengatakan bahwasanya tidak perlu ditakbir. Ya betul bahwasanya tidak boleh berlebihan sehingga keluar daripada hukumnya. Misalnya yang harusnya 2 harokat dibaca menjadi panjang sampai 6 harokat. Yang harusnya cuma 6 harokat saja dibaca sampai terlalu panjang, ya. Lalu mendadak-dadakan sehingga keluar daripada hukum-hukumnya, atau mungkin menggunakan nada lagu-lagu tertentu yang ya tidak pantas. Maka ini yang dilarang, yang tidak boleh. Adapun yang kedua, pertanyaan kedua tentang pemberian dari caleg, ini ada syubhat sogok menyogok di dalamnya. Oleh karena itu ya tidak perlu atau tidak boleh diterima, apalagi kalau bisa mempengaruhi pilihan kita, bisa mempengaruhi pilihan kita, yang akhirnya pilihan tidak lagi objektif. Itu yang seperti ini kita hindari. Kita memilih kalau memang dia adalah
orang yang baik dan orang yang pantas untuk dipilih, ya kita pilih tanpa harus menerima atau mengambil pemberian tersebut. Kita tolak pemberian itu dan kita katakan bahwa saya akan memilih sesuai dengan apa yang saya yakini adalah terbaik. Bisa jadi dia, bisa jadi dia orang lain. Allah Ta'ala. Ya baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Merasa cukup jelas tadi. Ya, yang pertama bolehnya memperindah suara atau irama dalam tadarus mengaji kita, tapi harus memperhatikan kaidah kaidah tajwidnya yang sampai melebihi daripada hukum-hukum bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, ya bolehnya kita berhati-hati khususnya untuk menerima ya bantuan yang diberikan oleh caleg tertentu apabila dapat mempengaruhi pilihan kita. Ya, untuk itu kita berhati-hati dalam hal ini untuk menghindari hal tersebut. Mungkin Ustadz pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tadi ada larangan mengusir orang yang meminta-minta. Namun, bagaimana dengan pengamen? Apakah salah ketika tidak memberinya uang? Sedangkan pandangan kita tidak dihalalkan adanya musik sehingga tidak memberikannya uang. Mohon penjelasannya Ustaz. Untuk meminta-minta sebagaimana telah Allah SWT ajarkan kepada kita, untuk kita tidak sedikit, tidak celah, bahkan Allah SWT firmankan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha. Ucapan baik, ma'ruf, qaulun ma'rufun wa maghfirah, dan memintakan ampun itu lebih baik, khairun min sadaqatin yatba'uha. Itu jauh lebih baik daripada kita memberikan, kita sedekah, tetapi diikuti dengan ucapan-ucapan dan sikap-sikap yang menyakiti hati peminta-minta tersebut. Nah, di sini Allah SWT ajarkan pada kita adalah kalau kita tidak bisa memberi, maka setidaknya kita tidak menyakiti. Dengan cara kita qaulun ma'ruf, dengan ucapan yang baik, yang misalnya saya belum memiliki kelebihan harta, atau mohon maaf untuk hari ini saya belum bisa memberi, atau misalnya dengan kata ma'ruf yang lainnya dan mengatakan bahwasanya mohon maaf saya tidak akan bisa memberikan uang karena nyanyian dan musik-musik Anda, tapi saya berikan Anda ini untuk yang lain ya misalnya. Artinya kita mengucapkan kata yang baik dan maghfirah, dan ucapan pengampunan ya, misalnya semoga Allah mengampunimu, semoga Allah SWT memberikanmu kemudahan rezeki ketika kita tidak memberikan. Oleh karena itu jauh lebih baik daripada kita memberi kemudian diikuti dengan ucapan-ucapan dan perbuatan yang menyakitkan hati. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Mungkin masih ada yang mau bertanya dari peserta sekalian, Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini.
Iya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan kita di pekan depan. Untuk itu kami berharap kesediaan para peserta untuk bisa kita istiqomah dalam pelajari Al-Quran ini bersama Ustadz kita insya Allah di setiap hari Ahadnya. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin Ustaz ada pesan terakhir? Baik, nah surah ini, surat Ad-Duha ini menyebutkan tentang nikmat-nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Rasulnya, dan sekaligus itu juga adalah karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan kita semua agar supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan-kemudahan harta, maka jangan kita lupakan saudara-saudara kita yang Allah memberikan kita hidayah, maka jangan juga kita lupakan saudara-saudara kita yang lain yang untuk kita bisa berikan mereka hidayah, pengajaran tentang agama kita ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekayaan dan yang kekayaan hati, maka kita betul-betul bisa dermawan dengan kita, dengan menjadi orang-orang yang pemaaf, menjadi orang-orang yang membuka pada ya saudara-saudara kita dan tidak menyimpan kedengkian dan kebencian kepada mereka. Ya, baik. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pertemuan kita dalam catatan ibadah di sisinya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.